الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Ayuhan nas, alaikum bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli amr. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala karena dia adalah pokok segala urusan. Ayuhan nas, marilah di pagi ini manakala kita berbahagia, kita telah menyelesaikan perintah Allah Ta'ala, kita telah berpuasa bulan penuh, maka marilah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kembali untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita senantiasa untuk menjaga jangan sampai kita menerjang aturan-aturan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menerjang dengan sengaja kita mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajawaz dzalika." Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melampaui usia tersebut. Bapak Ibu sekalian, umur kita paling 60 sampai 70 tahun. Jangan sampai umur yang sedikit ini, umur yang pendek ini kita gunakan untuk maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita menjaga Allah Ta'ala, kita makan barang yang haram. Wahai para pemuda dan pemudi, kalau kita betul beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita menikah, jangan sampai kita mencari pasangan dengan cara menerjang larangan Allah Ta'ala. Ayuhan nas, umur kita pendek, cuma 60 sekarang tahun, cuma 60 sampai 70 tahun. Sisa umur kita sekarang ini jangan sampai kita habiskan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Ayuhan nas, berapa banyak orang yang ketika hidupnya dalam keadaan bergelimang harta, namun tiba-tiba dia mati dengan mendadak. Berapa banyak orang yang terkenal, orang yang masyhur, seorang pejabat, seorang artis, yang tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak tahu kapan dia mati. Ayuhan nas, kalau umur yang pendek ini kita gunakan untuk kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala, betapa celakanya kita semuanya. Ayuhan nas, kalau cuma 60 sampai 70 tahun kita mencari harta, kita menerjang larangan Allah Ta'ala, kita mencari barang yang haram, kita makan barang yang haram, maka kita akan celaka di hadapan Allah Ta'ala. Ayuhan nas, di samping itu, manakala kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita waspada, maka walaupun 60-70 tahun hidup kita di dunia, andai kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita akan bahagia di hadapan Allah Ta'ala. Wahai bapak, para ibu, kalau kita punya anak, kita punya generasi, kita didik untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Ali berkata, "Kunu abna al-akhirah, wa la takunu abna ad-dunya." Jadilah kamu generasi akhirat, jangan jadi generasi dunia. Maka kita didik anak-anak kita didik generasi kita untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Kita didik untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, untuk mencari akhiratnya. Jangan sampai ketika kita di dunia, kita beli harta, kita bersenang-senang, kita bergembira, kita makan, kita minum, kita hoya-hoya, namun kita melupakan aturan-aturan Allah Ta'ala. Maka di hari ini, ketika kita telah berbuka puasa, sebulan penuh kita telah berpuasa, kita telah mengendalikan diri kita tidak makan, tidak minum di siang hari, maka marilah latihan yang sebulan ini, sekarang kita berjuang untuk tahun ke depan, kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita di hadapan Allah Ta'ala. Bagi bapak, para ibu yang ketika bekerja mencari harta, mencari nafkah, maka gunakan dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka celakalah orang-orang ketika dia hidup di dunia yang cuma 60 sampai 70 tahun, dia bekerja, dia mencari harta, dia hanya bersenang-senang, dia berhoya-hoya, namun melalaikan dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka marilah para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita gunakan kesempatan ini untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai sekali-kali kita menerjang larangan Allah Ta'ala. Maka kita gunakan untuk mendekat kepada Al-Quran. Alaikum bitilawatil Quran wa anta darasu bainakum. Kita baca Al-Quran, kita pelajari di antara kita. Quran bukan sekedar bacaan, tapi Quran kita baca, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan.
Maka barang siapa tidak mengenal Quran, maka dia celaka di hadapan Allah Ta'ala. Bagus sekalian, mudah-mudahan apa yang saya lakukan berguna bagi semuanya. Walhamdulillah. Ya, foto kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para ibu, para calon ibu, mohon kajian sebentar. Wahai ibu, silakan ibu bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena itulah orang yang mendapat pujian dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berikan kebaktian kepadanya? Maka Rasul bersabda, ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Artinya para ibu mendapat kesempatan untuk mendapatkan 3 pujian dari Rasulullah SAW. Seorang anak lebih pantas berbakti pada ibunya, kepada ibunya, kemudian kepada bapaknya. Bahkan suatu ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, uridul jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah. Rasul bersabda, hal ummuka hayya, apakah ibu masih hidup? Naam ya Rasulullah, masih hidup ya Rasulullah. Kalau begitu, yang berjilaiha pasamal jannah, lazimilah kedua kaki ibu kena di dalam surga. Wahai ibu, ibu-ibu punya kesempatan untuk mendapatkan bakti seorang anak. Bahkan Rasul bersabda, kalau kamu ingin mendapat surga, lazimilah kedua kaki ibu kamu, pasamal jannah, disitulah surga. Kemudian ibu dan para calon ibu, seorang wanita mendapat kesempatan untuk meraih surga dengan cara yang gampang. Ayam ratin matat wal zawjaratin anha dakhlatil jannah min ayababin sa'at. Seorang istri yang taat kepada suaminya dan meninggal dalam keadaan diridhoi suaminya, maka dia boleh masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia suka. Allah berikan kesempatan kepada ibu untuk masuk surga dengan gampang. Maka wahai para ibu, taatilah para suami, dengarkanlah omongan suami, gembirakanlah para suami ketika mereka merintahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka taatilah mereka, taatilah para suami, jangan sampai membangkang kepada suami. Namun ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tidak berhak untuk taat kepada suami ketika mereka menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Namun ketika suami memerintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, maka ibu-ibu wajib untuk taat kepada para suami. Kemudian wahai para ibu dan para calon ibu, seorang wanita, Rasul berikan ancaman kepadanya, uritu nar fa'aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat bahwa kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Kebanyakan ahli neraka adalah wanita, wahai para ibu. Bukan karena wanitanya, namun karena, kata Nabi, yakfurna, mereka banyak kufurna. Ya Rasulullah, kata para sahabat, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Ta'ala? La, yakfurna asyir, yakfurna khair. Mereka kufur kepada para suaminya, mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Idza ahsanta ala asiratika, idza ahsanta ala imra'ah, apabila kamu itu berbuat baik kepada istri kamu selama-lamanya, setahun penuh selama-lamanya, kemudian kamu berbuat keburukan, kamu membuat tidak suka istri kamu, mereka berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat kebaikan dari kamu sama sekali. Wahai para ibu, janganlah mengkufuri para suami. Ketika para suami nampak seakan-akan dolim, maka jangan sampai bisikan setan masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai kita merasa para suami adalah orang-orang yang dolim. Jangan sampai setan bisikan ke dalam hati kita bahwa para suami adalah orang-orang yang semau sendiri, orang-orang yang dolim, orang-orang yang semau sendiri, orang-orang yang seenak sendiri. Wahai para ibu, ketika
ketika mereka taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada para suami, maka disitulah surga ibu sekalian. Maka berbahagialah, marilah hari ini kita mulai untuk bakti kepada Allah Ta'ala. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sanggup untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisikki tamrah, takutlah kepada neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Maka hari ini silakan, kalau dulu pada masa Nabi orang-orang bersaudara dengan kalungnya, dengan cincinnya, dengan antengnya, untuk kita sekarang silakan bersaudara dengan sekemampuan kita. Maka silakan tasaddaqna, silakan bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa admi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana fi husnil khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana fi husnil khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana fi husnil khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hari kemenangan